Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas, dan saya hormati juga Ibu Wadia sebagai dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang subjek hukum internasional. Yang beranggotakan, yang pertama ada Benedictus Rakaditya Wicaksi, yang kedua ada saya Fathur Algino Akbar sebagai moderator, yang ketiga ada Anugrah Cendekia, selanjutnya ada Muhammad Yafsil Aska. Baik, materi pertama akan saya bawakan langsung, yaitu tentang pengertian negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang utama yang memiliki kualifikasi seperti penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, serta telah merdeka dan berdaulat. Lalu menurut Konvensi Montevideo tahun 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional merupakan aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara. Apabila negara-negara saling mengadakan hubungan, lalu selanjutnya ada negara tentang Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan yang menjadi subjek hukum internasional ialah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus Vatikan. Lalu negara yang pertama mengakui sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929, yang secara historis Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya dari negara kota Vatikan. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci atau Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu pada Konvensi Montevideo tahun 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan pada konvensi tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh internasional. Palang Merah Internasional yang dimaksud sebagai subjek hukum internasional di sini adalah International Committee of Red Cross (ICRC) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, dan tidak termasuk organisasi Palang Merah Nasional masing-masing negara. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional lahir karena sejarah. Oleh karenanya, ICRC mempunyai tempat tersendiri yang unik dalam sejarah hukum internasional. Kemudian kedudukannya itu diperkuat dengan berbagai perjanjian dan konvensi Palang Merah Internasional, antara lain Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Dewasa ini, ICRC secara umum telah diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam ruang lingkup yang terbatas. Pemberontak adalah angkatan perang kesatuan yang sesuai dengan hukum perang dan bukan merupakan para pembajak. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki beberapa alasan. Misalnya karena memiliki hak yang sama untuk: 1. Menentukan nasibnya sendiri. 2. Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri. 3. Hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Oke, selanjutnya organisasi internasional. Hubungan internasional negara yang menyangkut mengenai hubungan antar negara-negara, maka banyak organisasi yang terbentuk. Dan organisasi internasional ini dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasional sendiri. Oke, slide selanjutnya. Subjek hukum internasional ini dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Oke, selanjutnya ada latar belakang hukum internasional. Hukum internasional terjadi karena adanya hubungan antara berbagai negara untuk menjalin kerjasama pada suatu bidang tertentu, baik ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Dalam upaya menjalin kerjasama tersebut, diperlukan adanya suatu bentuk hal yang efektif agar terlihat berjalan dengan baik.
maka terbentuklah perjanjian atau hukum antar negara. Perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum yang mengikat negara yang mengikuti. Oke, kita memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama dari faktor internal. Kita memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dan persamaan kasus. Yang kedua, faktor eksternal, membangun komunikasi dan persahabatan antar negara, serta ketergantungan antar negara. Lalu kita memiliki organisasi internasional, yaitu ada 4. United Nations, International Labour Organization atau ILO, International Monetary Fund atau IMF, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Yang pertama United Nations, atau yang biasa kita tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat oleh PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Lalu yang kedua ada Organisasi Buruh Internasional atau yang tadi saya sebutkan International Labour Organization ILO. Organisasi buruh internasional ini adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO ini didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia Kedua. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF. Organisasi ini adalah organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh negara atau dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington dan dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods. Keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita tahu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO. UNESCO tersebut merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan HAM, dan kebebasan hakiki. Sekian presentasi dari kelompok 1 IoT. Terima kasih.